Hah? Temenan gak boleh milih-milih? Siapa bilang? Justru temenan zaman sekarang tuh harus milih-milih cuy. Yos, aku Rama. Teman toksik adalah teman yang tidak sehat. Bukan berarti dia sakit, tapi tidak sehat dalam artian lain. Toksik tuh menurutku tidak berperan sebagai teman sewajarnya. Jadi dia membawa dampak negatif bagi kita. Yang mana teman kan seharusnya memberi dampak yang positif, membuat satu sama lain makin bertumbuh dan saling menguntungkan, saling mendukung satu sama lain. Tapi kalau teman toksik ini beda. Teman toksik ini adalah spesies yang berbeda. Misalnya awalnya teman, tapi lama-lama kok dia kayak iri sama kita, terus nggak suka kalau kita maju, nggak suka kalau kita bertumbuh, nggak suka kita berprestasi, nggak suka kita lebih sukses kayak gitu. Teman toksik tidak suka melihat kita lebih unggul daripada dia. Kita temenan tapi dia bersaing secara tidak sehat, iri hati. Punya nggak teman yang kayak gitu? Selain itu, dia juga suka menyalahkan dan selalu ingin didengar, selalu merasa paling benar dan merasa dia adalah pusat dari semesta. Sedangkan kalau menurutku tuh teman yang ideal adalah teman yang saling mendukung, memberi dampak positif, membuat kita sama-sama bertumbuh, berkembang bersama ke arah yang lebih baik, gitu gak sih? Intinya simbiosis mutualisme lah. Terus kalau pengalamanku punya teman toksik tuh, aku pernah temenan sama orang yang pertama seperti yang aku sebutkan tadi, dia iri hati, dia gak suka lihat aku lebih sukses, aku lebih berkembang, aku lebih maju, dia gak suka lihat itu. Dan dia suka mengumbar bagaimana kehebatannya dia, mengumbar itu berulang-ulang kali, kayak merasa dia yang paling hebat, dia yang harus didengarkan. Dia sampai lupa untuk mendengarkan orang lain. Dia juga merasa paling benar atas segala-galanya. Di sosial media juga sering membagikan hal-hal negatif yang memengaruhi pikiran, mengganggu mood, dan merusak pemandangan mata. Sebenarnya bisa unfollow aja sih langsung. Nah, aku yakin dari sekian banyak teman-temanmu pasti pernah mengalami atau berteman dengan orang-orang seperti yang aku sebutkan ciri-cirinya tadi. Sekarang aku akan cerita gimana caraku untuk menghadapi teman yang aku anggap toksik. Barangkali kalian juga menghadapi teman kayak gini. Nah, ini beberapa hal yang bisa aku sampaikan. Cara kelima adalah cara yang paling dewasa lah. Yang pertama, untuk menghadapi teman toksik yang aku lakukan adalah jujur dan bicara langsung dengan dia. Ketika kita berteman, menjalin suatu hubungan, udah saling bantu satu sama lain, dan ketika suatu pertemanan itu berubah, kita pasti akan sadar, satu sama lain sadar. Entah satunya sadar, satunya enggak, atau dua-duanya sadar. Lebih baik ngomong jujur langsung bahwa kamu lo berubah. Dulu kamu nggak kayak gini, sekarang aku merasa kayak dirugikan terus. Sekarang aku merasa cuma dimanfaatkan. Kamu memberi dampak negatif buatku. Omongin aja semuanya. Teman yang baik tuh adalah teman yang ngomong jujur langsung di depan, bukannya ngomongin pas lagi nggak bareng-bareng kayak gitu. Pas lagi nggak ikut nongkrong malah diomongin. Menurutku teman tuh bukan yang kayak gitu. Langsung aja ngomong jujur, dan itulah tamparan nyata yang membuat kita mungkin berubah dan bisa menjalin hubungan yang lebih baik lagi, memperbaiki hubungan yang sempat kamu anggap toxic relationship. Jujur dan bicara secara langsung menurutku adalah cara preventif atau cara pencegahan sebelum lanjut berpisah satu sama lain dan tidak saling kontek-kontekan lagi. Nah, itu cara pertama, caraku. Lalu cara kedua adalah cara yang apabila cara yang pertama tidak mempan atau nggak berani, ya cara kedua langsung. Ketika si teman toksik udah nggak bisa diubah dengan kata-kata atau nggak berani untuk bicara dengannya, ya udah, kalau udah mengarah ke arah negatif itu ya katakan tidak. Jaga jarak, buat batasan antara aku dan si doi. Dengan mengatakan tidak, kita akan membentuk jarak dan secara otomatis kita membentuk batasan. Kalau kita udah berani ngomong tidak dan membuat batasan, otomatis kita akan terhindar dari sifat-sifat toksik si teman toksik tadi. Jadi ya kalau udah nggak bisa dicegah lagi, katakan tidak. Buat jarak, buat batasan. Cara yang ketiga adalah unfollow atau remove dari followers atau following dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau kamu merasa temenan dan saling follow-followan di Instagram misalnya gitu, jangan ragu untuk unfollow kalau kamu merasa dia memberi dampak negatif buatmu. Sebenarnya bisa sih di skip aja setiap postingannya atau storynya itu di swipe-swipe gitu. Tapi karena udah lihat namanya, lihat postingannya, jadi tertarik buat ngelihat gitu loh. Jadi mengotori pikiran. Daripada harus begitu ya unfollow aja. Emang kenapa? Menurutku ngambil tindakan unfollow itu wajar dan sah-sah aja sih, karena ya kalau bisa jangan sampai mutus ikatan yang sampai benar-benar putus gitu sih. Kita cukup unfollow, tapi kalau ketemu di real life, entah itu di kuliah, di desa, di kampung ataupun di tempat lain, ya sapa dikit nggak apa-apa lah. Bro kayak gitu, hey sis gitu, hai mantan gitu misalnya, hai pacar, hai selingkuhan gitu. Gak apa-apa, unfollow aja, gak apa-apa. Atau kamu yang delete Instagram.
Nah, kita lanjut ke cara yang keempat. Kalau misalnya pertemanan udah nggak bisa dipertahankan, nggak bisa diperbaiki, udah harus memutuskan ikatan kayak gitu, ya cari teman baru, bro. Putus hubungan dengan orang lain bukan berarti dunia akan berhenti sampai di situ saja. Dunia tetap berputar, waktu terus berjalan. Tiada yang di sisimu ingin keluar untuk dapatkan. Kok nyanyi? Nah, intinya cari teman baru. Siapa tahu ada orang di luar sana yang mengalami hal yang sama denganmu, lalu kalian bertemu, memiliki keresahan yang sama. Dan seperti yang kita ketahui, kalau ada 2 atau lebih individu yang memiliki satu tujuan, satu hal kesamaan kayak gitu, itu bisa menjalin suatu hubungan. Barangkali teman baru bisa jadi teman yang sampai akhir. Nah, ini cara yang kelima, cara yang paling dewasa menurutku. Setelah melakukan cara 1 sampai 4, cara kelima ini adalah bonus agar kamu terlihat lebih dewasa. Atau kalau kamu bisa kayak gini sih, kelihatan banget udah tambah dewasa kayak gitu. Caranya adalah tetap bersikap baik, biarpun hati emosi membara, terbakar, dan meronta-ronta ingin meso. Nah, oke, biarpun benci sebenci-bencinya, tetap nyapa, tetap senyum, tetap kalau ada kepentingan, dia ada kepentingan, kalau bisa kita tolong aja. Kita nggak bisa menyenangkan hati setiap orang, kita nggak bisa maksa agar semua orang suka pada kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengontrol diri kita saja, bagaimana kita bereaksi terhadap suatu peristiwa, dan tetap happy dari sana. Itu dia tips jitu dariku. Jadi begitulah caraku menghadapi teman toksik. Lalu ada beberapa hal juga yang ingin ku sampaikan. Punya teman memang penting, banyak teman itu bagus, tapi sedikit teman dengan hubungan yang lebih intim, lebih mendalam, menurutku jauh lebih bagus. Menurutku loh ya, menurutku. Kalau dulu pas awal remaja mungkin kita senang dan happy banget dapat validasi punya teman di mana-mana. Setiap ke suatu acara ada aja yang nyapa, ada yang kenalin gitu. Pasti bangga kan? Tapi percayalah, semakin bertambahnya usia, hal itu tidak jadi lagi hal yang penting. Yang penting itu kualitas di atas kuantitas. Setiap aku kumpul dengan teman-temanku, aku merasa bahwa aku adalah cerminan dari lingkungan sekitarku. Jadi kalau teman-teman yang sudah kita anggap dekat tapi memberi pengaruh buruk pada kita, sudah mulai meracuni kita, menggerogoti tubuh kita, ya sudahlah, sudah saatnya menerapkan cara menghadapi teman toksik. Udah saatnya untuk mengambil tindakan. Sekian aja konten kali ini, semoga bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya maaf. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Seperti luar biasa, bersama saya Rama Bintara, berpetualang menaklukkan dunia. Salam sehat. Jangan lupa subscribe, cek konten lain di sini atau di sini. Ya, itu aja, sampai jumpa. Bye.